Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project. Bersama saya dengan Hari Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang IoT, khususnya di hardware dan software. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu board yang biasa dipakai oleh teman-teman untuk belajar Internet of Things, khususnya yang diprogram dengan Arduino IDE. Ya. Jadi pemilihan board untuk belajar itu sangat penting karena itu akan mempermudah kita memahami alur program serta mempermudah kita dalam membuat dan mencoba program-program yang akan dijadikan project. Selanjutnya kita bahas VMOS D1 Mini ini berdasarkan spesifikasi dan seperti apa perbandingan dengan Arduino yang berbasis microcontroller APR pada umumnya. Baik, ini adalah informasi asli dari wemos.cc ya. Teman-teman bisa cek nanti di browser masing-masing, buka web bernama wemos.cc. Kemudian informasi yang kita dapat dari web ini, beberapa features yang ada di Wemos ya, selain dari bentuknya yang sangat mini dan sangat mudah kita gunakan ya. I/O-nya itu ada 11, ada 11 pin yang bisa kita pakai nantinya. Kemudian di mana pin-pin tersebut terdiri dari pin yang bisa dipakai untuk interrupt ya. Fungsi interrupt itu nanti apa? Kita akan, untuk teman-teman yang masih baru di dunia microcontroller, akan kita jelaskan di beberapa video berikutnya. Ada interrupt istilahnya, ada PWM, kemudian I2C, kemudian one wire support. Jadi meskipun hanya 11, tapi pin-pin tersebut bisa kita pakai untuk beberapa fungsi. Seperti itu. Asar. Kemudian ada satu analog pin, jadi ada satu pin analog yang bisa kita pakai untuk sensor berbasis ADC ya. Cuman di situ voltase yang digunakan bukan 5 volt seperti halnya di Arduino pada umumnya ya. Jadi untuk standar Arduino itu menggunakan voltase 5 volt ya, tegangan kerja 5 volt, sedangkan untuk Wemos pada umumnya adalah 3,3 volt. Bisa digunakan untuk Type C, khusus yang Lolin D1 Mini dia menggunakan Type C USB ya. Sementara ada beberapa Wemos yang menggunakan micro USB, dan hal itu akan sangat memudahkan kita ketika belajar memprogram. Secara teknikalnya ya, speknya rata-rata Wemos itu menggunakan 3,3 volt. Kemudian pinnya ada 11, kemudian satu untuk analog input. Clock speednya adalah 80 MHz. Kalau bisa kita tweak itu bisa naik hingga 160 MHz. Sementara kalau kita bandingin dengan Arduino yang berbasis APR, kecepatannya hanya 16 MHz. Jadi ini berkali-kali lipat lebih tinggi daripada Arduino yang berbasis APR karena dia sampai 80 MHz. Kemudian flash memory, jadi ukuran untuk program kita itu 4 MB, sementara untuk di Arduino pada umumnya yang berbasis APR itu hanya 2 KB saja. Jadi sangat-sangat kecil banget. Ukurannya sangat kecil, kalau misalkan saya bandingin dia hanya 2 jari seperti ini, jadi kecil banget. Jadi sangat mudah kita gunakan. So itu kenalan tentang Arduino Wemos D1 Mini. Kalau misalkan kita cek di beberapa toko ya, Tokopedia, harganya itu macam-macam. Ada yang 31.000, ada yang 33.000. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita hitung-hitung harga murah, Wemos kan dibuat dengan prosesor chip ya, ESP8266. Sebenarnya ada opsi lain kalau yang lebih murah, itu adalah ESP8266 yang bukan pakai micro USB ya. Cuman karena dia lebih murah, jadi proses programmingnya relatif lebih sulit karena harus kita tancapkan satu-satu ketika mau coding. Nah, kemudahan pada Wemos ini ya, itu kita lebih mudah codingnya karena portnya menggunakan USB, entah itu yang micro USB atau yang Type C, dan hal itu akan memudahkan kita karena port micro USB atau Type C itu sangat umum dan hampir semua
dari kita memiliki port tersebut atau kabel tersebut. Baik, itu adalah sekilas perkenalan tentang Wemos D1 Mini. Kalau misalkan project-project berikutnya kita akan membahas Wemos ini lebih dalam lagi, entah itu dari sisi instalasi, bagaimana kita pasang di Arduino IDE. Satu lagi yang belum saya sampaikan bahwa pada Wemos D1 Mini ini sudah terintegrasi dengan Wi-Fi ya. Jadi pada device ini sudah terdapat antena dan bisa terhubung ke Wi-Fi secara otomatis tanpa perlu tambahan device eksternal. Artinya alat sekecil ini itu sudah bisa terhubung ke internet secara langsung, terutama menggunakan Wi-Fi. Baik, itu saja untuk perkenalan Wemos D1 Mini ini. Kedepan kita akan membahas beberapa project yang akan menggunakan Wemos ini, entah itu project yang sederhana atau project yang relatif kompleks. Sampai ketemu di video next project berikutnya. Jangan lupa subscribe,